Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman semua. Ya, tidak terasa ya, Pak Jokowi sudah resmi pada tanggal 20 Oktober kemarin resmi sudah tidak menjabat lagi jadi presiden. Ya, selama 10 tahun beliau benar-benar bekerja untuk bangsa ini, terutama buat daerah-daerah di bagian Indonesia Timur itu sangat-sangat merasakan betul. Salah satunya Nusa Tenggara Timur, di mana Nusa Tenggara Timur itu kita lihat identik dengan gersang, kering, dan sepertinya kayak menurut banyak orang itu tidak ada harapan. Tapi kehadiran beliau membawa harapan baru. Senang sekali, sukacita. Aduh, itu presiden idola saya itu. Iya, karena kami tadi pas sempat dengar pas lagi belanja-belanja, katanya gini, itu Jokowi ya? Karena dari siang itu memang kami sudah tunggu-tunggu. Kira-kira kapan ya bisa ketemu, sampai tadi sempat mau parkir depan Aston. Tidak jadi, sudah kita jalan dulu, totonya mungkin berkat kami ya, kami bisa ketemu sampai pegang tangan 2 kali, sampai bisa foto ulang-ulang. Fotonya itu sampai ulang-ulang, kami senang sekali. Senang sekali. Bapak orangnya baik, maksudnya sampai bisa ke Papua sini setiap hari, itu maksudnya bukan tiap hari tapi tiap kali begitu. Tidak seperti presiden-presiden yang lain toh. Harapan kami Jokowi bisa datang lagi kembali ke Papua dan bisa lihat pembangunan di Papua dan bisa lihat kami masyarakat di Papua supaya pembangunan di Papua lebih maju dan masyarakat pun mendapat imbasnya dan kami bisa lebih maju bersama pembangunan yang ada di sini. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Oh wow. Oh, jembatan. Tapi setelah ada jembatan, senang karena saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Jadi masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Wow. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak tuh. Ada punya ojek melangganan. Ya, itu dia. Ikut jembatan. Salah satu manfaat ya. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang kita hampir 1 jam. Ojek antar balik. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Ya, kita terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi. Karena adanya jembatan, saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Wow. Pos Lintas Batas Negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBNSCOW ini, sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa. Di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Wow. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota.
pinggiran-pinggiran, yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLBNSCO ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Teman-teman, kalau kita lihat ya, selama 10 tahun Presiden Jokowi atau Pak Jokowi menjabat dari presiden itu, mungkin di kota tidak terlalu merasakan bagaimana pembangunan ya. Saya kurang tahu karena, tapi di daerah pelosok seperti kami, daerah pinggiran seperti kami itu sangat benar-benar merasakan seperti pembangunan jalan raya, bendungan, jembatan, dan akses infrastruktur lainnya yang benar-benar dirasakan. Dan Papua menjadi ibarat anak emasnya, Papua NTT itu ibarat anak emasnya Pak Jokowi ya teman-teman. Selama beliau menjabat itu sangat-sangat luar biasa sekali perhatian beliau buat daerah-daerah di pinggiran terutama Indonesia bagian timur. Itu benar-benar merasakan ya. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Tentang Pak Jokowi, ini air mata. Kenapa air matanya berair-berair nih? Pikirnya begitu. Kenapa Mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata menangis ini. Mama cinta mati sama Pak Jokowi ini. Ceritakan aja Mama. Ceritakan dia apa Mama? Ceritakan Mama. Dia baik. Jadi suami dia mau turun di lapor ini baru lihat keadaan seperti ini. Sampai tidak bisa berkata-kata ya. Jadi ceritain aja buat Bapak Jokowi, supaya Bapak Jokowi kapan lagi Mama? Ini waktunya buat Mama. Ceritakan aja sambil menangis ya, silakan aja, nggak apa-apa. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh. Tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI dan harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Teman-teman, kata-kata dari bapak-bapak ini memang sangat menyentuh hati dan sekaligus menusuk ya. Memang mungkin selama ini kita lihat bahwa apalagi ya masyarakat yang di pedalaman seperti kami ini melihat pembangunan akses jalan yang beraspal saja itu senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Dan kita lihat ada banyak sekali saudara-saudara kita di Papua yang tidak henti-hentinya membicarakan tentang bagaimana Pak Jokowi membawa harapan untuk mereka. Dan di Nusa Tenggara Timur sendiri pun merasakan. Sumpah. Ya inilah. Meskipun ada berita yang beredar di luar sana tentang ini, tentang itu mengenai Pak Jokowi. Tapi kita harus dengan gentleman mengatakan bahwa
di masa kepemimpinan Pak Jokowi, masyarakat di pinggiran lah yang paling merasa diuntungkan. Paling merasa mendapatkan gairah harapan baru. Itu yang kita bisa rasa. Itu di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau keret dari mana, kau paham atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan Matahari Terbit. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Wow. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Itu 2 jam 2 jam. Sekarang itu 10 menit. Kalau saya punya anak bawa motor pakai melayang maka bisa 7-8 menit. Saya rasa senang sekali saya nih, bahagia sekali. Bermanfaat untuk saya, untuk kami semua. Saya merasa bersyukur dengan jalan yang bagus ini dan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat, terlebih Bapak Presiden Jokowi yang sudah membuat kami senang, bangga. Karena begitu saya menderita dengan jalan. Sekarang terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi, pemerintah. Saya juga berterima kasih kepada Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga. Dengan adanya BDM Bendungan Tena di sini kami merasa bangga karena selama 79 tahun kami Enino kami kekeringan. Tapi dari tahun kemarin 2003 kami sudah menikmati bendungan Tena. Untuk keperluan rumah tangga kami susah, airnya susah di musim kemarau waktu saya kecil dan sampai sekarang juga kita biasa kadang kita ambil airnya sampai di kali, bawa ember kita junjung, kita dari sini mendaki. Sekarang dengan adanya bendungan ini harapan kami bisa menikmati manfaatnya, bisa ada irigasi, terus bisa air bersih. Kita terima kasih banyak-banyak kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih besar-besar kepada pemerintah. Wow. Teman-teman semua, saya pribadi merasakan bahwa di masa kepemimpinan beliau ini ada dampak yang secara tidak langsung kami rasakan. Salah satunya pembangunan bendungan itu berimbas ke banyak masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa di daerah lain di Nusa Tenggara Timur, seperti Bapak yang bilang bahwa 79 tahun, dibutuhkan 79 tahun untuk ada air bersih di kampungnya. Itu wow, sesuatu yang sangat luar biasa sekali, bukan teman-teman? Saya pribadi menyadari betul bahwa kepemimpinan Pak Jokowi sangat berdampak sekali buat Nusa Tenggara Timur, dan itu dirasakan bukan hanya kepada generasi kami, tapi orang tua kami juga merasakan, dan juga adik-adik kami yang di sekolah juga ikut merasakan
Dan ada banyak sekali cerita-cerita yang saya dengar. Mereka begitu bangga dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, kita tahu bahwa di akhir-akhir kepemimpinan beliau ada banyak sekali berita-berita yang berseliweran di luar sana yang berbicara hal miring, tapi abaikan itu. Kita harus gentleman mengatakan bahwa kehadiran Pak Jokowi itu membawa dampak yang sangat besar sekali buat masyarakat yang di pelosok Indonesia. Mungkin di kota-kota besar yang notabene sudah maju lebih dulu mungkin tidak terlalu merasakan efeknya, tapi di daerah pedalaman seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Indonesia Timur lainnya itu sangat-sangat merasakan. Bayangin saja, 79 tahun baru ada air bersih. Dan saya tidak tahu di daerah lain lagi. Mungkin puluhan tahun baru bisa melihat aspal. Itu gila, gila. Oke, teman-teman semua, saya menyadari betul bahwa di kesempatan kali ini saya pengen mengucapkan terima kasih buat Presiden Joko Widodo yang telah berkontribusi untuk membangun bangsa, yang telah berkontribusi untuk membangun Indonesia Timur, terutama Nusa Tenggara Timur. Kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa yang sudah Bapak berikan buat generasi kami, buat orang tua kami, dan generasi penerus kami. Kami akan selalu mengingatnya dan berusaha terus untuk tetap berpegang teguh kepada merah putih. Peace.